Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 144, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo datang ke kantor Vivian Low. Vivian Low mengalami apa yang terjadi di pagi hari, tetapi tidak berpengaruh apa-apa. Dia masih presiden wanita yang kuat, tetapi Aiden Enzo, dia sangat menyadari sedikit perbedaan dalam dirinya. Mata Vivian Low terlihat sedikit bingung dan tidak bernyawa, dan dia tidak dapat berkonsentrasi apakah dia sedang membaca dokumen atau laporan, dan terkadang matanya tetap pada halaman untuk waktu yang lama tanpa bergerak. Ini bukan Vivian Low sebelumnya, jelas, hatinya sangat gelisah. Aiden Enzo sedang duduk di hadapannya. Melihat ekspresinya dengan jelas, dia berkata, "Apakah kamu masih memikirkan apa yang terjadi di pagi hari?" Vivian Low menggelengkan kepalanya, menolak untuk mengakuinya. "Berhentilah berpura-pura, aku sudah melihatnya." Aiden Enzo tiba-tiba merasa dia sedikit imut, dia jelas sangat kesal, tapi dia masih harus berpura-pura tenang. "Istri? Mengapa repot-repot sendiri?" Vivian Low bukan Aiden Enzo, jadi perlu waktu untuk mencernanya. "Awalnya kamu tidak terbiasa, itu sifat manusia, tapi kamu akan terbiasa di masa depan." Di masa depan, Vivian Low sedikit mengernyit, tidak mengerti arti kata-kata Aiden Enzo. Apakah itu akan terjadi berkali-kali? Kalau tidak, coba pikirkan, keuntungan obat anti kanker jenis baru ini sangat besar, dan bukan hanya tukang sampah ini yang menatap Bikan, tapi juga rubah tua, besar dan kecil. Apakah kamu menginginkan kedamaian? Benar-benar tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Vivian Low menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Jika dia mengetahui hal ini lebih awal, perusahaan tidak akan meneliti obat anti kanker baru. Jika Vivian Low hidup di bawah insiden seperti itu selama sisa hidupnya, kulit kepala Vivian Low akan kesemutan hanya dengan memikirkannya. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku di sini. Kamu hanya perlu menjadi direktur Vivian dengan cara yang aman dan baik, dan mengurus grup dengan baik. Aku akan mengurus lainnya untukmu. Vivian Low melirik Aiden Enzo, dan membaca rasa aman dari matanya. Berkata, "Terima kasih suamiku, kalau begitu biarkan aku mentraktirmu makan malam." "Bawa aku makan malam." Kapan?" "Besok malam." Sejenak, Aiden Enzo menunjukkan senyum puas di wajahnya. "Baik, baik." Aiden Enzo menyandarkan kepalanya, menyilangkan kakinya, dan menyenandungkan lagu kecil. Vivian Low melirik Aiden Enzo yang ceria, dan berkata dengan jijik, "Apakah kamu sangat bahagia?" "Tentu saja," Aiden Enzo berkata dengan bersemangat, "istri saya mengundang saya untuk makan malam. Apakah saya masih menangis ketika saya tidak bahagia?" Vivian Low meliriknya, dia berkata, "Ambil kata-katamu." Aiden Enzo senang, dan tiba-tiba duduk tegak, dan berkata, "Ngomong-ngomong, kita masih punya satu hal yang harus dilakukan." "Apa itu?" tanya Vivian Low. Melihat mata Aiden Enzo yang serius, alisnya sedikit mengernyit, dan dia merasa ada yang tidak beres, tetapi dia tidak menyangka ada yang tidak beres. "Kita masih perlu melanjutkan penyelidikan." Aiden Enzo memandang Vivian Low dengan sedikit kesungguhan di matanya, yang sangat berbeda dari pandangan sinis sebelumnya. Pada saat ini, Vivian Low mengingat apa yang dikatakan Aiden Enzo sebelumnya. Kali ini, insiden berbahaya itu jelas disiapkan oleh pihak lain, dan tidak mungkin untuk tidak mempersiapkannya. Jika dua pembunuh sebelumnya hanya mencoba untuk pertama kalinya, kemungkinan besar ada orang ketiga yang bersembunyi di kegelapan. Jika orang ketiga memilih bertindak saat kelompok Bikan lumpuh, maka keadaan akan menjadi sangat buruk. Mulai penyelidikan sekarang. Jika ada seseorang dalam kegelapan, bukankah mereka sudah lama melarikan diri? Vivian Low tidak mengerti apa yang dimaksud Aiden Enzo, dan melihat waktu itu, sudah 3 atau 4 jam di sore hari. Jika Aiden Enzo ingin menyelidiki pria yang bersembunyi di kegelapan, mengapa tidak mulai mengerjakan sesuatu di pagi hari setelah hal itu terjadi, alih-alih menunggu sampai sekarang? Kamu tidak mengerti, ini disebut memperlambat. Aiden Enzo segera menjelaskan,
jika kamu memikirkannya seperti ini, jika kita mulai menyelidiki di awal, maka pria dalam kegelapan mungkin akan memilih untuk berhenti, dan mungkin dia akan melarikan diri saat itu. Tapi jika kita memilih untuk melonggarkan kewaspadaan kita, maka orang-orang pasti akan memilih waktu untuk menyerang lagi. Kamu benar, tapi apa yang harus kita lakukan? Vivian Low mengerutkan kening dan berkata, ada ratusan orang di grup Beacon. Karyawan, jika Anda melakukan penyelidikan, itu akan memakan waktu lama, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam setengah hari. Tentang ini, dengan saya di sini, semuanya bisa diselesaikan, dan Anda bisa pulang kerja seperti biasa, kata Aiden Enzo. Lalu apa? Lalu, aku seperti ini. Setelah mengatakan itu, Aiden Enzo bangkit dan berjalan ke sisi Vivian Low, dan mendekatkan seluruh tubuhnya, pipinya hampir menempel di telinga Vivian Low. Kamu, apa yang kamu lakukan? Vivian Low tidak tahu apa yang ingin dilakukan Aiden Enzo, dia pikir dia ingin, ini adalah perusahaan, dan suaminya sangat berani. Ini adalah operasi rahasia, tentu saja, kita harus lebih dekat dan membicarakannya. Bagaimana jika tembok itu memiliki telinga? Itu akan terungkap, Aiden Enzo berkata dengan serius. Ini, Vivian Low sangat tersipu, ternyata dia salah paham dan menjadi lebih pemalu. Mulut Aiden Enzo hampir melekat pada telinga jernih Vivian Low, dan udara panas dari mulutnya mengenai telinganya, seperti ribuan semut merayap di sekitar telinganya, membuat Vivian Low gatal, dan dia tidak bisa menahan tertawa. Mendengarkan apa yang dikatakan Aiden Enzo, Vivian Low sedikit mengangguk. Berpikir bahwa Aiden Enzo awalnya adalah karyawan biasa di perusahaan. Tapi dia melakukan begitu banyak untuk perusahaan, arus hangat mengalir keluar dari lubuk hati Vivian Low, dan perlahan mengalir ke seluruh tubuhnya. Aiden Enzo selalu muncul saat dia membutuhkannya, seperti kesatrianya sendiri. Mungkin Vivian Low belum tahu. Aiden Enzo sudah berencana untuk membasmi organisasi Stinger sendiri. Setelah pulang kerja pada sore hari, Aiden Enzo mengantar Vivian Low kembali ke villa. Keduanya sangat pendiam di sepanjang jalan tanpa ada komunikasi. Baru setelah mobil berhenti di pintu, Aiden Enzo berkata dengan santai, tidak berjalan santai beberapa hari ini. Tetaplah di rumah, perawat Fiona akan menjagamu dan ceril. Mengangguk ringan, lalu dia menggigit bibir merahnya, seolah ingin mengatakan sesuatu kepada Aiden Enzo, tapi dia menahannya. Vivian Low selalu ingin bertanya tentang hal-hal yang dikatakan Gabriel Ruiz di perusahaan. Namun, sejauh menyangkut Vivian Low, ada beberapa hal yang tidak bisa dia katakan, yang akan menjauhkan hubungannya dengan Aiden Enzo. Aiden Enzo melihat penampilan Vivian Low yang malu, dan berkata sambil tersenyum, ada apa denganmu, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Tidak, kembalilah lebih awal, aku akan menunggumu di rumah. Setelah selesai berbicara, Vivian Low mencium pipi Aiden Enzo. Kemudian turun, duduk di dalam mobil. Aiden Enzo menatap punggung Vivian Low sambil tersenyum. Saat itu hampir jam 11 atau 12 malam. Saat ini gedung Beacon Group sudah lama sepi, karena kejadian tak terduga yang terjadi pada siang hari, rombongan pulang kerja pagi-pagi sekali, dan ruang penelitian juga ditutup. Sekarang, seluruh gedung utama Beacon Group hampir gelap gulita, sesekali sorot senter menyala di dalam gedung, Vigo Liu dan beberapa anggota tim sedang berpatroli. Setelah apa yang terjadi pagi ini, Vigo Liu tentu saja tidak berani gegabah. Dia tidak ingin terjadi apa-apa pada saat ini. Dalam hal ini, apalagi kenaikan gaji, pekerjaan itu mungkin tidak dijamin. Jadi, malam ini, tidak, untuk beberapa malam ke depan, dia secara pribadi akan memimpin tim untuk berpatroli. Setelah berpatroli di gedung utama, Vigo Liu berkata, pergi, ayo pergi ke ruang penelitian. Dia secara pribadi memimpin orang-orang ke gerbang ruang penelitian bawah tanah, memasukkan sidik jari dan kata sandi, dan gerbang terbuka. Begitu pintu dibuka, bau darah yang memenuhi ruangan langsung masuk ke hidung. Sehari telah berlalu, namun bau darah di laboratorium masih belum hilang. Mencium bau berdarah ini, pikiran Vigo Liu melintas melalui dua mayat yang dia tangani pada siang hari, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya, dan dia hampir muntah. Di malam yang gelap ini, Vigo Liu memimpin beberapa anggota tim. Berdiri di gerbang ruang penelitian dengan senter menyala, hidungnya penuh bau darah, gaya lukisan ini benar-benar berubah, ada semacam perasaan menakutkan. Jika diubah menjadi sebelumnya, dia pasti baru saja berteriak beberapa kali. Lalu dia pergi, tetapi tidak hari ini, dia harus masuk dan melihat-lihat, kalau tidak dia khawatir. Baiklah,
Saudara-saudara, masuk dan periksa dengan hati-hati, dan jangan lewatkan setiap sudut atau lemari. Vigo Liu menarik napas dalam-dalam, memimpin untuk masuk melalui pintu, dan kemudian menyalakan lampu ruang penelitian. Saat semua lampu di ruang penelitian dinyalakan, Vigo Liu dan yang lainnya terlihat jauh lebih baik. Kecelakaan yang terjadi di sini pada siang hari telah ditangani dengan bersih, pecahan kaca telah dibersihkan, dan noda darah di seluruh lantai telah dicuci, tetapi Vigo Liu selalu merasa seolah-olah sedang ditatap, dan punggungnya berkeringat. Setelah dengan hati-hati memeriksa sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada masalah, Vigo Liu menghela nafas lega, tidak ada yang salah dengan itu. Ayo pergi jika tidak ada masalah. Pintu dan jendela ditutup, jadi seharusnya tidak ada masalah. Melihat ke belakang lagi setelah melirik ke ruang penelitian yang kosong, tidak ada apa-apa selain instrumen, Vigo Liu kemudian menutup pintu. Setelah Vigo Liu dan yang lainnya pergi, di laboratorium yang gelap, sesosok tiba-tiba jatuh dari langit-langit. Ada orang lain di ruang penelitian. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.